Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita rela banget nih macet-macetan ke puncak untuk bayar jutaan rupiah semalam cuma buat nginep di villa yang ada suara jangkriknya dan pemandangan pohon pisang? Padahal kalau kita pikir nih secara logika, kasur di rumah kita tuh mungkin lebih sama empuknya. Atau AC-nya tuh juga sama dinginnya, tapi kenapa kita di sana tuh kayak ngerasa sembuh? Atau orang sekarang bilangnya healing. Sedangkan di rumah kita sendiri tuh rasanya sumpek. Apa karena liburannya? Belum tentu. Ada sebuah studi medis tahun 1984 yang mengubah cara pandang dunia terhadap arsitektur. Nah, studi ini membuktikan kalau tembok bisa membuat kita tuh jadi lebih lambat sembuh dan pohon bisa mempercepat kesembuhan. Nah, hari ini kita akan bedah kenapa rumah kalian mungkin sedang perlahan-lahan menyedot energi mental kalian dan bagaimana cara memperbaikinya dengan biopolic design. Tahun 1984 ada seorang peneliti bernama Roger Ulrich melakukan eksperimen di sebuah rumah sakit. Dia membagi pasien pasca operasi menjadi dua kelompok nih. Nah, yang kelompok A, jendela kamarnya itu menghadap tembok bata. Kalau kelompok B, jendela kamarnya menghadap ke pohon-pohon yang warnanya hijau. Nah, hasilnya ternyata luar biasa nih. Kelompok B yang cuma melihat pohon dari balik jendela, mereka tuh sembuh jauh lebih cepat. Komplikasi medisnya juga lebih sedikit. Dan yang paling parahnya lagi nih, mereka butuh dosis obat pereda nyeri yang jauh lebih rendah dibanding kelompok yang melihat tadi cuman tembok doang. Ini memperkuat teori biofilia dari Edward O. Wilson. Intinya, otak manusia tuh berevolusi selama jutaan tahun di alam terbuka, bukan di kotak beton. Genetika kita tuh masih kuno. Otak kita tuh butuh melihat pola fraktal, yaitu pola alami seperti serat kayu, bentuk daun, atau riak air. Tanpa itu, otak itu tuh kayak mengalami nature deficit disorder. Jadi kita ngerasa kayak terus terancam, ngerasa stres, dan akhirnya burnout tanpa alasan yang jelas. Nah, sekarang kita coba nih lihat di rumah-rumah kota besar atau di rumah Bapak Ibu. Kita sebut ini dengan sick building syndrome. Contohnya gimana tuh, Mas? Contoh-contohnya seperti rumah yang tertutup rapat, terus jendelanya tuh jarang dibuka karena takut ada debu yang masuk, dan AC-nya nyala 24 jam. Tanpa kita sadari, kadar CO2 di dalam rumah tuh jadi meningkat. CO2 tinggi itu bisa ngerusak otak kita itu jadi lemot, jadi gampang pusing, dan emosinya juga jadi labil. Kita macet-macetan lihat aspal, sampai kantor lihat tembok yang beton. Pulang ke rumah lihat wallpaper plastik atau lantai vinil. Otak kita tuh lapar akan tekstur alami. Kita dikelilingi oleh barang-barang yang palsu. Secara visual sih mungkin rapi, tapi secara sensorik tubuh kita tahu kalau itu bukan bagian dari alam. Inilah alasan kenapa rumah mewah sekalipun bisa jadi terasa gersang secara spiritual. Mas Heri, rumah saya tanahnya cuma 60 meter nih. Nggak mungkin bisa bikin hutan di dalam rumah. Nah, gimana sih solusinya? Tenang, biopilic design tuh bukan soal tentang luas tanah, tapi soal koneksi. Nah, ini saya akan share nih buat Bapak Ibu. Strategi praktis ada 3 yang Bapak Ibu bisa terapkan di dalam rumah Bapak Ibu. Yang pertama, kita buat framing view. Jadi kalau Bapak Ibu punya sisa tanah nih, misalnya 1 meter aja di belakang, jangan di semen semua gitu. Jadi kita bisa tanam 1 pohon atau tanaman merambat atau tanaman yang disunahkan, misalnya seperti bidara atau buah tin ya. Pastikan ada jendela besarnya juga, jadi kita bisa melihat ada pohon itu di situ. Karena sekecil apapun hijaunya, kalau mata kita tuh bisa ngelihat saat bangun tidur, hormon kortisol kita tuh akan cepet banget turunnya. Nah, yang kedua, gunain material yang jujur. Misalnya, kita bisa perbanyakan unsur kayu, tapi beneran kayu ya, jadi kayu yang asli. Atau batu alam di area yang sering kita sentuh. Misalnya, meja makan dengan kayu solid, dan lantai batu di area wudhu atau kamar mandi. Jadi dengan material-material alam. Karena kenapa? Karena sentuhan fisik ke material yang alami punya efek grounding nih, yang bisa menenangkan sistem saraf kita. Nah, yang ketiga, kita bisa mengakalinya dengan suara dan udara. Nah, gimana tuh, Mas? Coba dielaborasi.
Nah, kalau kita bisa nih dengan space yang tadi ya, kita bisa buat kolam ikan kecil misalnya dengan suara gemercik air. Secara psikologis, suara air adalah sinyal aman bagi otak purba kita. Dan yang terpenting, pastikan ada sirkulasi udaranya juga ya. Kalau bisa juga cross ventilation, karena itu lebih bagus lagi. Biarkan juga bau tanah nih ketika hujan itu masuk ke dalam rumah, jadi kita bisa rasakan juga. Kenapa? Karena itu adalah aromaterapi paling mahal yang gratis. Teman-teman, pada akhirnya rumah sehat itu bukan cuma lantainya putih bersih atau furniturnya juga branded. Nah, rumah sehat adalah tempat yang bisa mengembalikan koneksi kita dengan fitrah alam. Tempat kita di mana bisa melepas topeng penat dari luar dan kembali merasa menjadi manusia. Investasi di tanaman, di jendela yang besar, atau material alami mungkin terlihat lebih mahal di awalnya. Tapi itu jauh lebih murah daripada biaya rumah sakit atau biaya healing hotel terus tiap minggunya. Dan kita nggak harus keluarin ini tiap minggu kalau kita bisa menerapkan strategi tadi. Nah, coba cek kapan terakhir Bapak Ibu nyentuh daun nih, atau nginjek rumput, atau ngelihat langit di dalam rumah Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu udah siap belum untuk mendesain rumahnya jadi tempat healing di rumah dan menurunkan hormon stres kita? Nah, buat Bapak Ibu yang mendapat banyak manfaat dari video ini, boleh di-share ke teman-temannya. Dan Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan info-info seputar edukasi rumah secara psikologis dan arsitektur, boleh juga di-subscribe channel kita supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan infonya. Saya Heri dari RHI Build. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.